Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Teladan Bersama Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK. Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Peneliti Mata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang generasi tanpa iman bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, bolehkah diulang sedikit untuk mengingatkan pendengar bagian pertama tema generasi tanpa iman? Bahasan ini Bu Yosi lahir memang dari sebuah krisis yang nyata dialami oleh berbagai komunitas orang percaya di berbagai negara, di mana salah satunya di negara Amerika Serikat, negara nomor 1 penyumbang misionaris di seluruh belahan dunia, ternyata mengalami sebuah krisis di masa sekarang, di mana di 2011 disimpulkan oleh Barna Group lewat sebuah buku Yulosni bahwa 59% kaum muda yang dulunya adalah anak-anak sekolah minggu, ternyata 59% kaum muda ini telah meninggalkan gereja. Dan juga di Indonesia pun sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke sana. Dan ini juga sebuah krisis yang sesungguhnya bukan hal yang baru, tetapi sudah tercatat dalam perjanjian lama lewat kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, di mana ketika satu generasi begitu mengenal Allah, mengasihi Tuhan, tapi kemudian generasi berikutnya bisa lahir generasi yang bertolak belakang sama sekali, tidak mengenal Allah, malah menyembah ilahan lain. Dan memang satu poin titik kuncinya bukan sekedar karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bukan karena sekedar kemakmuran ekonomi yang membuat generasi yang kehilangan iman, tanpa iman, tetapi saya melihat itu karena generasi pendahulu, generasi orang tua tidak mentaati Ulangan pasal 6 ayat 1-9, yaitu perintah Shema, yaitu perintah memuridkan anak-anak mereka, memuridkan anak-anak dalam keluarga-keluarga secara intensional, memuridkan di mana anak mengenal Allah secara pikiran, perasaan, kehendak. Orang tua tidak aktif melakukan bagian itu. Nah, ada bagian orang tua yang kita bahas ya Pak ya. Yang pertama yang lalu kita membahas bagian orang tua yang pertama adalah penuhi tangki cinta anak. Lalu bagian kedua Pak, apa yang bisa orang tua lakukan? Ya, jadi memang penuhi tangki cinta anak itu orang tua memenuhi dengan cinta yang utuh. Cinta yang utuh itu ada dua sisi, yaitu kasih sayang dengan sentuhan, kebersamaan, kata-kata peneguhan, tapi juga ada sisi yang lain, tuntutan positif yang membuat anak memang hidupnya tertata, disiplin, tertuntut dalam soal kejujuran, karakter-karakter positif, tertuntut juga untuk melakukan praktek-praktek mengenal Tuhan, ke sekolah minggu, baca Alkitab, satu bersama. Ya, di sini juga kalau orang tua tidak melakukan begitu, maka terjadilah distorsi. Artinya orang tua yang tidak mengasihi anak merasa tidak dikasih, tidak diterima, anak merasa tidak dihargai, sehingga akhirnya dia pun tidak merasa aman dengan orang tua, tidak merasa dikasih orang tua. Dengan kata lain, anak juga bisa merasa tidak dikasih oleh Tuhan. Ya, benar. Karena kembali orang tua itu membawa sebagian gambaran tentang Allah yang abstrak. Itu muncul Allah yang abstrak menjadi sosok yang konkret lewat kehadiran, kasih sayang, tuntutan positif dari orang tua sebagai wakilnya Allah. Ketika orang tua gagal melakukan bagiannya, itu membuat anak juga gagal mengenal Allah dengan tepat ya Pak. Betul. Maka ketika orang tua adalah orang tua yang otoriter, bersamaan perintah, orang tuanya, maka dia pun akan melihat Allah yang otoriter, Allah yang hanya suka menuntut. Ketika orang tua mengabaikan anak, menghina, melecehkan anak, maka anak pun akan mempunyai gambaran secara bawah sadar
Allah itu juga kejam. Allah kejam. Jahat sama saya ya, Pak. Allah yang tidak bisa diduga. Ketika orang tua tampil menjadi orang tua yang penuh tuntutan, aturan, hiper religius, apa-apa itu Tuhan. Firman, ya, tanpa dibarengi dengan bahasa kasih sayang orang tua, akhirnya dia pun juga melihat Allah itu adalah Allah yang suka menghukum, sulit mengampuni. Ketika orang tua tampil sebagai sosok yang pasif, tidak ada komunikasi, sekedar kasih uang, sekedar ngirim anak ke sekolah, bahkan orang tua sibuk sendiri, tidak ada komunikasi secara hangat, maka anak pun akan lebih mudah melihat figur Allah sebagai figur yang Allah maha kuasa, Allah itu dahsyat hebat, tapi Allah itu nggak tertarik dengan diriku. Aku terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Allah yang maha besar itu. Ketika orang tua serba lemah, serba menuruti apa kemauan anak-anaknya, mengikuti kemauan pasangannya, maka dia pun juga melihat aku itu baik, Allah itu penuh perhatian, tapi sebenarnya nggak berdaya, saya nggak sanggup menolong saya. Nah inilah dia. Maka penting kehadiran orang tua di poin pertama memenuhi tangki cinta anak dengan cinta yang utuh lewat bahasa kasih sayang dan bahasa tuntutan positif. Jadi ternyata menumbuhkan iman itu nggak yang muluk-muluk Pak ya, tetapi benar-benar lewat mengasihi mereka, menerima mereka, mendidik mereka. Betul. Lalu yang kedua Pak, apa bagian orang tua yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan iman tadi? Yang kedua, orang tua perlu memiliki iman yang hidup. Seperti apa nih Pak, iman yang hidup? Ya, iman yang hidup itu lawan dari iman yang mati. Kalau kita ingat di dalam surat Yakobus, iman yang mati adalah iman yang bagaimana? Yang tanpa perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kata-kata tindakan orang tua perlu sinkron sesuai dengan prinsip-prinsip firman. Misalnya orang tua ngomong, hei kasih Tuhan ya, ibadah sama Tuhan, kasih sama manusia. Tapi orang tuanya malas ibadah, malas ke gereja. Orang tua lebih mendahulukan tentang yang penting uang, uang itu kaya. Janganlah orang itu miskin, gak punya apa-apa. Sudah kamu abaikan aja. Nah, akhirnya melihat keteladanan orang tua yang menindas yang lemah dan yang menghormati yang kaya raya, maka Tuhan yang sesungguhnya adalah uang, mamon, yang disembah ya. Iya, bukan Tuhan yang hidup. Nah ini dia penggagasan anak untuk memiliki iman yang hidup. Memang papa mamaku ke gereja, ayah ibuku majelis, ayah ibuku pendeta, pendiri gereja. Tetapi perbuatannya membelakangi apa yang diajarkan di gereja, apa yang dikhotbahkan, apa yang dinyatakan di dalam rapat-rapat, di dalam ibadah keluarga. Ada ibadah keluarga, mesbah keluarga. Tapi perilakunya itu loh, menindas yang bekerja di rumah, mengabaikan, kata-katanya kasar, menghina aku, membanding-bandingkan aku dengan kakakku, adikku. Nah, hal seperti itu yang menggagalkan anak memiliki iman yang hidup. Termasuk bagaimana soal isu-isu tadi tentang uang, tentang sukses, apa kata orang tua tentang sukses, apa yang tentang kata orang tua tentang prioritas hidup. Bagaimana ketika orang tua berhadapan dengan krisis, ketika dihina, ketika orang tua dizolimi, ketika orang tua mengalami penderitaan, bagaimana ketika orang tua dimusuhi, bagaimana sikap orang tua terhadap perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Apakah orang tuaku diskriminatif atau menghormati orang apapun golongannya, sukunya, agamanya. Bagaimana ketika orang tuaku sedang mengalami kesedihan, kesakitan hati, responnya apakah meledak lagi, marah-marah, membentak, melukai orang lain, cari konflik hati secara negatif, atau orang tuaku mengelola emosinya dengan baik, ada penguasaan diri seperti kata firman itu, artinya buah roh kudus, atau tidak. Nah ini dia peragaan hidup. Ini yang menjadi sebuah inspirasi anak, tontonan menjadi tuntunan. Anak memiliki iman yang hidup adalah juga produk dari orang tua yang memiliki iman yang hidup. Karena memang anak itu sering tidak mendengar omongan kita, tapi yang pasti mereka melihat perbuatan kita. Ya, perbuatan kita gemanya lebih kuat daripada omongan kata-kata. Seperti bagaimana definisi iman yang
diungkapkan dalam bahasan bagian pertama ini, iman adalah mengalami Allah yang benar. Bukan mengetahui tentang Allah, tapi mengalami Allah yang benar di dalam Kristus secara pikiran, perasaan, kehendak yang tampak dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi gaya hidup orang tua itu akan menunjukkan iman orang tua itu iman yang hidup atau iman yang mati. Dan itu yang akan ditransfer, diserap kepada anak, diserap secara alamiah dari hari ke hari oleh anak. Itu sebabnya peran orang tua sungguh-sungguh sentral dalam menumbuhkan iman yang hidup. Orang tua adalah Tuhannya anak-anak, Tuhan dengan T yang kecil. Ya, betul. Selanjutnya Pak, yang ketiga, bagian orang tua Bu Yosi adalah aktiflah membuka jalan anugerah iman anak. Seperti apa ya Pak itu? Ya, sebagaimana bahasan di dalam bagian pertama generasi tanpa iman ini, saya ungkapkan iman itu adalah anugerah Allah. Betul. Berbeda dengan agama. Agama adalah ajaran dan upaya manusia. Tetapi sekalipun iman adalah anugerah pemberian Allah, tugas orang tua adalah secara aktif membuka jalan anugerah ini. Jadi bukan pasrah bongkongan, bukan pasif. Tunggu. Ada bagian orang tua yaitu membuka jalan sebanyak-banyaknya supaya anugerah iman itu dialami oleh anak. Yaitu adalah apa? Lewat mengajak anak, ayo kita ada nisbah keluarga, itu baik. Ayo kita menyanyi, memuji Tuhan, bukan hanya secara liturgis, secara perasaan hati orang tua sepenuh hati. Memperagakan sepertinya dalam tanda petik ya Pak. Bukan hanya tanpa dalam tanda petik. Tapi sungguh-sungguh ya. Jadi dia menyajikan ini loh, kayak gini loh. Sepenuh hati. Bersenandung orang tua, memuji Allah dalam berbagai kondisi, melakukan ibadah keluarga, kemudian ketika di alam bebas bersama anak-anak jalan, bagus sekali ya, bintangnya, sinar matahari, atau mungkin gunung indahnya ya, betapa besarnya Tuhan kita. Jadi, Tuhan itu dilihat orang tua, disaksikan anak lewat alam terbuka. Kemudian juga anak diajak pelayanan, nah ini penting. Kadang jangan pelayanan, kasihan, sekolah aja, udah repot, sana sini, satu pelayanan urusan dewasa, sejak kecil libatkan dalam pelayanan, tampil paduan suara, tampil drama, tampil atraksi tari antara pasca dan masalah, termasuk diajak PI, misalnya orang tua memberitakan Injil secara pribadi, orang tua kunjungan ke desa, rumah sakit, berdoa, orang tua mendoakan tadi orang sakit di rumah sakit, karena diikutkan menonton, ini iman yang iman yang melayani. Tapi anak itu merasakan, jadi iman itu juga pikiran, perasaan, kehendak, auditori, visual, kinestetik, mendengar, melihat, dan melakukannya kinestetik. Misi ke daerah, misi ke desa, misi ke suku lain. Anak dapat diikutkan, mungkin masih balita dalam gendongan, dilihat, alami, terserap oleh anak. Juga PI, memberikan Injil, tidak apa-apa, anak diikutkan kelas-kelas bagaimana membagikan Injil secara sederhana dari anak ke anak. Ada teman-teman tata-tata, ada warna hijau, kuning, hitam dan sebagainya, ada simbolnya. Ajarkan anak dan dorong anak, ayo ceritakan ini ke teman-teman sekolah. Sehingga kenapa? Kalau kita hanya mendengar, kita hanyalah konsumen. Tapi ketika kita melakukan untuk orang lain, kita menjadi produsen. Dan biasanya kalau kita jadi produsen, kita mengajar, maka kita akan semakin memahami apa yang diajarkan. Dan itu akan semakin meresap secara pikiran, perasaan, dan itu akan mempengaruhi perilaku kebiasaan kita juga. Itulah iman yang bertumbuh lewat hal yang demikian juga. Lalu sama-sama membaca firman atau menonton sebuah film yang edukatif tentunya tentang iman kita, itu juga bisa merangsang anak gitu ya Pak ya, untuk jadi bacaan-bacaan yang tadi Bu Yosi misalnya bacaan-bacaan tentang tokoh-tokoh gereja, Hudson Taylor, misionaris ke Tiongkok, tokoh tentang Siti Sars, seorang misionaris juga, atau tokoh John Sung, tokoh-tokoh anak Tuhan yang melayani dunia politik, misalnya ada namanya Pak Yohanes Plemena, ada Pak Sin, TB Simangrupang.
kita ceritakan, Yes. anak Tuhan yang berkarya bukan hanya dalam misi, ada dalam dunia politik, dunia pemerintahan, dalam bidang bisnis, ya jadi berkat, menjadi karya mereka. Kita ceritakan, atau lewat baca itu kamu baca, kamu kemudian diskusi, ceritakan kepada anak, kita diskusi. Itu juga. Juga lewat seni permainan, menggambar, melukis, main musik, menari, yang berkaitan dengan mengekspresikan iman, itu juga menjadi jalan masuk. Permainan, permainan-permainan tentang kuis Alkitab, atau permainan-permainan yang membawa, yang kemudian dari sana mengedukasi tentang kebenaran Allah, firman Allah atau karakter, itu juga sebagai jalan membuka jalan anugerah bagi tumbuhnya iman anak. Ya, menarik sekali Pak. Langkah keempat Pak. Yang keempat adalah tugas orang tua, bagian orang tua adalah melakukan vaksinasi iman. Wah, menarik sekali. Apa itu Pak vaksinasi iman? Kalau saya vaksinasi balita Pak. Iya. Vaksinasi itu apa Bu Yosi? Memasukkan virus atau bakteri yang sudah dikondisikan supaya antibodi kita terbentuk ya Pak. Dan ketika antibodi itu tumbuh dalam diri anak, maka dia akan terlindung dari serangan kuman, penyakit. Jadi tepat memberi Bu Yosi respons bahwa vaksinasi dalam keseharian kita itu adalah virus atau bakteri yang dilemahkan, kemudian disuntikkan, dimasukkan ke tubuh anak supaya tercipta antibodi. Antibodi itu perlindungan, sehingga ketika anak akhirnya terpapar, ketemu dengan virus bakteri yang aktif, yang beneran, maka anak tetap sehat. Dia punya perlindungan antibodi itu. Nah sama, iman itu mudah digagalkan ketika muncul serangan penderitaan, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, sebelum pertanyaan-pertanyaan itu kritis itu didengar anak di dunia luar, di sekolah, di pergaulan masyarakat, maka lebih dululah orang tua yang memberi pertanyaan-pertanyaan yang menggoyahkan iman anak. Seperti apa Pak pertanyaan yang menggoyahkan iman Pak? Contohnya kita bisa lakukan kepada anak kita. Nah, ini loh, kamu pernah dengar nggak? Ada sebagian orang di luar itu percaya bahwa yang disalib itu di Bukit Golgota itu bukan Tuhan Yesus. Pernah dengar nggak? Oh, belum pernah dengar. Tapi belum pernah dengar ayah. Oke, waktu itu tapi mau cerita, ayah mau cerita. Sebagian orang percaya yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Dan Yesus tak pernah bangkit karena dia tak pernah salib. Dan bahkan sudah ditemukan ada makam Tuhan Yesus, makam Yesus di Paltiot, itu ada di bukunya. Berarti nggak bangkit kan? Ya. Jadi menurut kamu gimana ini? Oke. Nah, ya. Bingung Pak. Gimana ya? Nah, kita jelaskan ini loh katanya. Ini salah. Kepercayaan ini katanya ini, faktanya ini. Termasuk misalnya itu loh, di luaran itu muncul kepercayaan Alkitab itu dipalsukan. Yang kita pegang, yang kita baca sehari itu bukan yang asli. Dan sebagian isi Alkitab itu dongeng-dongeng, legenda-legenda bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Nah, menurut kamu gimana? Atau ini, kalau orang percaya, kalau Yesus satu-satunya juru selamat, ya Tuhan kan tidak adil. Bagaimana dengan orang-orang dengan agama-agama yang lain itu? Kan tidak masuk surga. Tuhan kan jahat. Katanya Tuhan maha baik. Lalu kamu gimana? Atau misalnya, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok orang yang hidupnya benar kok menderita? Nah, gimana? Nah itu, pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa kita berikan ketika anak berusia mulai dari 10 tahun sampai 20 tahun. Ketika kemampuan berpikir abstrak anak tersebut, kita mulai berikan injeksi virus-virus dari bakteri yang sudah dilemahkan. Nanti gini, kita berikan dilemahkannya, ketika nggak dijawab, kita yang backup. Nanti di waktu yang lagi, kita tahu, lagi kita kasih ke sana. Soalnya kamu di mana? Oh, gini loh Bu, gini loh Mas, gini loh Mami. Sudah tahu. Jadi artinya kita kan nanti anak itu meninggalkan kita SMA di kota lain, kuliah di negara lain. Muncul pertanyaan itu, udah tahu. Jawab dengan gampangnya. Iya. Ya menarik ya Pak. Saya juga perlu ini melakukan sesuatu yang baru buat saya.
memvaksinasi iman untuk anak saya. Ya. Untuk hal detailnya Bu Yosi, bersyukur di zaman digital yang semakin berkembang, ada aplikasi yang kita bisa unduh, bisa download. Judulnya ada pertanyaan, tanda tanya. Jadi ada pertanyaan, atau dalam bahasa Inggrisnya God Question, atau mendapati pertanyaan-pertanyaan godquestions.org. Nah itu bisa kita unduh cuma-cuma. Banyak pertanyaan yang khusus gitu ya Pak. Betul, ada versi bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia ada pertanyaan, tanda tanya itu. Di sana banyak pertanyaan dan ada jawabannya. Orang tua tinggal pakai itu, kasih pertanyaan itu, jawabannya mungkin kalau anak sudah bisa baca kan 10 tahun, suruh baca, kemudian jelaskan ke kita supaya lebih meresap. Yang kelima Bu Yosi, bagian orang tua adalah milikilah komunitas iman. Jadi begini Bu Yosi, membangun iman anak itu adalah kerja bersama. Ada orang tua, Allah dan anak. Bagaimana orang tua menolong anak mengalami Allah. Dan untuk itu orang tua bisa mendaya gunakan tim sukses. Yang terdiri dari guru sekolah minggu, atau ketika anak memasuki masa remaja, pembina remaja di gereja, atau pembina persekutuan siswa di sekolah, atau teman-teman sahabat-sahabatnya anak kita, dan anggota tubuh khususnya, kerjasama. Gimana kabar anakku di sekolah minggu kecil ini, di kelas besar ini, di kelas ada kelas di Yerusalem, tanya sama gurunya, gimana menurut kamu, ada kesulitan apa, kita tanya ke guru di sekolah, proaktif ya Pak. Jadi bukan hanya tanya pelajaran akademik di sekolah, bisa juga tanya perilakunya, bagaimana sikapnya, karena sikap perilaku itu juga ekspresi dari iman. Betul. Kita bisa waktu anak itu masih remaja, siapa teman-temannya kadang apa kita traktir, kita ajak ibadah bersama, sehingga akhirnya teman-temannya juga sungkan kalau ngajak anak-anak kita berperilaku buruk dan kriminal. Jadi ini sama papanya, dia ini traktir kami, ajak berdoa, mendoakan kami, sehingga artinya sungkan kalau menghadapi yang buruk. Yang aneh-aneh. Kita jadikan tim sukses, termasuk ketika masa remaja. Mungkin orang anak semakin sudah merasa nggak nyaman, dikontrol orang tua. Tugas orang tua mengendur kontrol itu. Jangan memanfaatkan siapa yang dikagumi, konsisten tadi, sahabat-sahabatnya, guru siapa yang disukai. Nah kita dekati sana gimana, titip ya anak saya, kalau ada pertanyaan, titip tolong ingatkan ini ke anak saya. Tadi komunitas iman, anak butuh didukung, butuh ditumbuhkan komunitas imannya Pak ya. Maka dalam ini Bu Yosi, memang akhirnya anak itu adalah sebuah medan uji kesetiaan orang tua atas mandat Tuhan. Medan uji seperti apa Pak? Jadi begini, apakah orang tua setia kepada anak yang Tuhan karuniakan, kepada kepercayaan yang Tuhan berikan, seperti perumpamaan talenta. Itu juga bisa kita kenakan pada anak. Pada parenting. Hai hambaku yang baik dan setia, aku telah percayakan kepadamu satu anak. Dan engkau telah setia melipat gandakan iman anak tersebut, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian juga, aku telah percayakan padamu 5 anak, dan kelima-limanya sudah engkau didik dengan sepenuh kasih sayang, tuntutan positif, sehingga mereka tumbuh mengenal aku dengan benar. Dan mereka mempengaruhi dunia ini, dibuat pemerintahan, bisnis politik untuk aku, maka engkau adalah hamba baik dan setia. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu di surga. Nah ini kan, anak itu bukan beban, tapi juga ujian. Apakah kita setia atau tidak terhadap mandat ilahi ini? Karena itu sebagai orang tua adalah tanggung jawab yang luar biasa ya Pak. Ada tindak lanjut lagi Pak buat orang tua nggak? Bagaimana kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetap ada tantangan, ada kesulitan, tiba-tiba kita mendapati anak kita memberontak misalnya, kan tidak semua berjalan lurus ya sesuai dengan rencana kita. Kalau terjadi beberapa krisis, maka memang tugas kita carilah pertolongan. Jadi jangan menutup diri. Kalau menjadi diri yang sehat, kita punya garis ke atas, garis ke samping, ke bawah kepada anak kita. Tapi jangan lupa harus punya garis ke atas dan garis ke samping. Kita perlu punya mental. Jadi keliru kalau kita beranggapan tanda orang dewasa adalah tidak butuh orang lain.
Tidak mungkin ya Pak. Nah, jadi orang yang dewasa, orang yang matang itu bergerak dari tahap independen menjadi tahap interdependensi. Dari tahap yang mandiri masuk ke tahap saling bergantung dengan orang lain. Jadi kita dibutuhkan orang lain, tapi kita juga membutuhkan orang lain. Itu adalah pembimbing, mentor, teman-teman sebaya yang sepergumulan. Jadi carilah pertolongan, datanglah ke konselor. Jadi jangan nunggu masalah. Jangan malu. Stadium 4 baru sudah kronis, sulit dipecahkan ya Pak. Jadi dan sebelum itu terjadi, tindak lanjut bagi kita orang tua adalah mari berilah diri dimuridkan secara intensional terlebih dahulu untuk kita bisa memuridkan anak-anak kita. Bisa tadi beberapa bahasa, aduh, saya kan bukan lulusan sekolah teologi, gimana melakukan vaksinasi iman. Nanti takut nanti pertanyaannya susah lah, apalagi jawabannya. Ya. Wah, tidak, saya menyadari ya, saya kan tidak punya iman yang hidup. Saya tahu beberapa bagian, tapi perilaku saya kok bertentangan. Nah, itu belum terlambat. Justru kalau kita sudah menyadari posisi kita semakin tidak positif, carilah pembimbing untuk memuridkan kita mengenal Allah, mengenal firman-Nya, supaya kita bisa mengenal Allah, mentaati firman-Nya dengan baik. Dengan seperti itu, maka kita akan punya kuasa untuk mentransfer firman yang hidup itu pada anak-anak kita. Bahkan ini jauh lebih baik kalau sudah dilakukan sebelum kita punya anak, sebelum kita menikah. Sudah diperlengkapi. Jadi mari bagi setiap kita bahkan yang masih remaja, masih kuliah, pemuridan. Wah, sangat penting ya peran orang tua dalam membangun generasi yang beriman. Bisa nggak untuk menutup Bapak memberikan benang merah dari bagian pertama dan kedua sekaligus pesan terakhir buat para ketika kita memiliki anak, lihat itu sebagai kemuliaan, kehormatan ini dengan sepenuh hati jadi orang tua. Yang dengan itu kita juga bersedia dimuridkan oleh orang-orang lain. Sehingga anak menjadi medan warisan kekal. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, menjadi banyak Pak Sindu untuk masukannya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang generasi tanpa iman bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan